Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kita lanjutkan materi berikutnya dan di video kali ini saya akan jelaskan tentang bagian kampanye. Kita klik dulu di sini buat kampanye. Nah, di materi tentang struktur kampanye sudah saya jelaskan ya. Ada 3 struktur ya, kampanye, set iklan atau grup iklan, dan ad set. Ya, sorry, ad gitu atau konten. Nah, kita akan bahas secara lengkap tentang kampanye ini, di mana di kampanye ini kita akan memilih tujuan iklan, oke? Tapi sebelum itu, di bagian kampanye kita bisa bikin fresh buat baru, atau kalau teman-teman sudah pernah beriklan, kita juga bisa copy paste kampanye sebelumnya yang sudah pernah kita buat. Tapi ini tidak saya jelasin, kita bikin dari baru aja. Nah, pertanyaannya, tujuan iklan itu kan banyak, bedanya apa-apa aja nih Mas Fadil gitu ya. Nah, pertama, di bagian awareness itu ada jangkauan. Nah, simpelnya jangkauan ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin orang, untuk memberitahu sebanyak mungkin orang bahwasanya kita eksis atau kita hadir di TikTok. Ya, ibaratkan kita ngomong ke banyak orang ya, bro, kami udah hadir nih di TikTok, produk gue udah ada nih di TikTok gitu ya. Ini loh akun gue, ini loh produk gue gitu bahasanya. Pokoknya udah ada di TikTok, bisa dicek akunnya, bisa dicek produknya. Sekedar memberitahu, itu tujuannya. Lalu di bagian pertimbangan ada lalu lintas kunjungan. Nah, ini biasanya traffic teman-teman ya. Jadi simpelnya orang-orang yang udah tahu tadinya, oh udah ada produk nih, oh ada Fadil nih nama akunnya misalkan kampus marketing gitu ya. Nah, dia udah tahu produknya, terus dia kunjungi websitenya. Ya, kunjungi websitenya itu lalu lintas kunjungan traffic. Ya, biasanya untuk website nih. Nah, website juga bisa untuk link bio, misalkan ada link WhatsApp di link bio-nya, link Telegram, Instagram gitu ya, dan seterusnya. Intinya ini untuk sebanyak mungkin orang trafficnya masuk ke website kita kayak gitu. Lalu di bagian pertimbangan kedua ada penayangan video. Nah, ini adalah supaya banyak orang yang nonton video kita. Goalnya cuma banyak nonton, belum tentu ada pembeli, bahkan jarang ada pembeli gitu ya. Nah, mungkin juga untuk interaksi ya, mungkin ngasih like, komen, tapi simpelnya lebih banyak ke nonton daripada interaksi. Jadi mungkin video Anda mungkin cuma 1000 viewer. Nah, dengan penayangan video dengan budget mungkin sekian bisa dapat 100.000 viewer kayak gitu ya. Jadi goalnya cuma untuk penonton video. Nah, pertimbangan ketiga ada interaksi komunitas ya. Ini bisa kita cek, bisa untuk nambah follower. Nah, buat teman-teman yang followernya masih dikit terus pengen nambah follower dengan iklan, bisa nih pakai interaksi komunitas ya. Terus mengunjungi profil TikTok bisa juga ya. Jadi goalnya nggak follow, tapi goalnya adalah masuk ke profil kita. Jadi dia lihat iklan kita, mungkin iklan video, terus dia masuk ke profil kita. Nah, jadi goalnya bukan follower. Ya, juga bisa untuk live stream kita. Tapi biasanya ini dipakai untuk nambah follower teman-teman ya. Kemudian di bagian konversi intinya untuk penjualan. Ada promosi aplikasi. Nah, di sini teman-teman harus punya aplikasi dulu nih, Android atau iOS baru bisa ngiklan. Aplikasi sendiri ya, bukan orang lain. Nah, ini kita skip aja. Terus ada pembuatan prospek. Nah, di sini teman-teman goalnya adalah untuk ngumpulin data pelanggan. Jadi kita nanti dikasih form. Form itu bisa diisi oleh orang ketika klik iklannya. Nama, email, nomor HP gitu ya. Dan bisa kita tambahkan lagi nantinya. Oke. Terus ada konversi situs web. Nah, ini simpelnya adalah untuk penjualan ke website. Buat teman-teman yang udah punya website, sudah diinstal pixelnya, maka wajib pakai konversi situs web. Untuk produk properti, produk digital, produk jasa, pokoknya yang nggak bisa masuk keranjang kuning itu pilih ini. Ya. Lalu ada penjualan produk. Ini untuk keranjang kuning, baik live, video, atau produk shopping ads di shop tab-nya. Nah, ada katalog, ada TikTok Shop. Kita fokusnya ke TikTok Shop aja. Kalau katalog itu nambahin produknya lewat TikTok Ads Business Center. Kalau TikTok Shop ya dari TikTok Shop ya. Nanti di penjualan produk ini kita bisa pilih nih antara video shopping ads, live shopping ads, dan produk shopping ads seperti itu teman-teman ya. Nanti saya ajarin di bagian grup iklannya gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman menentukan tujuan, katakanlah penjualan produk, selanjutnya teman-teman jangan lupa kasih nama kampanyenya. Ya, bisa diawali dengan sesuai dengan goal Anda. Contoh goal saya itu iklan video shopping ads, saya singkat ya, VSA. Ini singkatan dari video shopping ads ya. Live shopping ads juga bisa LSA ya, atau product shopping ads PSA. Tergantung tujuan Anda. Yang penting Anda tahu ini goalnya apa sesuai dengan nama kampanyenya, dan nanti grupnya iklannya dan iklannya seperti apa. Serta jangan lupa sebaiknya kasih tanggal ya. Sekarang tanggal 6 Agustus 2024. Nama produk juga boleh, misalkan produk
keyboard gitu ya, keyboard sebagai contoh. Lalu di bagian terakhir di bawah itu ada anggaran kampanye. Nah, kita bisa atur campaign-nya di sini. Minimal kalau untuk penjualan produk itu 100.000 teman-teman, ya. Nah, jadi kalau kita aturnya di sini, semua grup iklan kan kita bisa bikin banyak grup iklan ya, bisa 2 atau 3, maka dia maksimalnya cuma habis 100.000 untuk semua grup iklan. Makanya kalau saya seringnya bikin anggaran itu di grup iklannya, bukan di sini, ya. Nah, tapi kalau untuk konversi situs web itu teman-teman ya, kalau kita atur anggarannya itu minimal 500.000 di sini. Nah, nanti kalau teman-teman pilih situs web ya, ini nggak usah diaktifin. Terus kalau pengen bikin uji variasi juga boleh, tapi jujur saya jarang banget uji variasi pakai TikTok ini, mainnya sering manual ya. Nah, kalau CBO atau campaign budget optimization ini cukup bagus. Intinya kalau kita pakai yang ini, budget yang 500.000 ini otomatis akan diarahkan ke grup iklan yang paling bagus. Ini cukup bagus tapi minimal jadinya 500.000 sehari. Jadi kalau berat teman-teman ini matikan aja semuanya. Nanti atur budgetnya di bagian grup iklan. Oke, itu aja teman-teman ya materi tentang kampanye ini. Semoga bisa dapat dipahami. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.